Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Minggu, Minggu biasa ke-33. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk semua penderma kita yang selalu mendoakan kita, menasihati kita, dan juga menyumbang barang material atau uang untuk kita. Secara khusus kami ingat untuk penderma kami yang senantiasa membantu kami di komunitas kami, komunitas Sang Sabda Novisiat. Kita juga berdoa untuk mereka-mereka yang sakit, mungkin ada anggota keluarga kita, teman-teman kita, atau yang meminta kita untuk mendoakan mereka. Semoga doa kita mendatangkan kesabaran, kekuatan, dan kalau boleh kesembuhan untuk mereka. Secara khusus kami ingat Ibu Sio Dewi Alan, Saudari Cynthia Maria Nova, Ibu Eli, Ibu Siska, Adik Gradiana Dia, Tante Suster Ekarista SSPS, anak dari adik saya, Bayi Mungil, yang ada kesulitan baru beberapa minggu mencari dokter untuk mengadakan operasi ke atasnya. Semoga doa-doa kita mendatangkan kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan untuk mereka semua. Juga kita berdoa untuk mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Secara khusus kami ingat Opa Fidelis Ngapo, Oma Yuliana Wani, Oma Cecilia Billy, Opa Yosef Makul, Oma Agatha Dumut, Mama Dionisia Raya, Kakak Antonius Non Tuan, Oma Yasinta Teva, Opa Martinus Kolo, Oma Katarina Kou, Opa Leonardus Kolo. Semoga doa kita mendatangkan keselamatan bagi mereka semua. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Yesus Kristus mengingatkan kita hari ini untuk selalu berjaga-jaga, tekun dalam iman, menantikan panggilan Tuhan di hari akhirat hidup kita. Tuhan tidak mengetahui, Yesus Kristus tidak mengetahui kapan waktunya tiba. Hanya Allah Bapa sendiri yang mengetahui kapan hari itu akan terjadi. Karena itu Yesus mengajak kita semua untuk selalu berjaga-jaga dan tekun dalam iman dan menjalankan ajaran dan kehendak Tuhan. Mungkin terkadang kita lengah untuk itu. Karena itu sebelum kita meneruskan misa kita, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa.
Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan kekal, segala makhluk hidup hanya hidup sementara waktu saja, dan segala hasil karya tangan kami takkan bertahan selamanya. Hanya kasih setiamu akan bertahan, cinta kasihmu yang tetap. Dampingilah kami agar tetap bertahan dan dalam penggantian zaman memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, dengarkanlah doa dan intensi kami. Semoga doa-doa kami berkenan kepadamu, sehingga mendatangkan keselamatan bagi kami semua, secara khusus mereka-mereka yang kami doakan. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku Daniel mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikhael, pemimpin besar, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung.
Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada para murid-Nya, pada masa itu sesudah malapetaka besar, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan putra pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kamu layak berdiri di hadapan Putra Manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus ingatkan kita akan apa yang akan terjadi pada hari akhirat. Begitu menakutkan. Kapan itu terjadi? Yesus sendiri pun tidak tahu, apalagi kita. Yang tahu hanyalah Allah Bapa sendiri. Bapa yang menciptakan alam semesta. Bapa yang menciptakan kita semua. Saya masih ingat pada suatu waktu ada seorang pastor dari salah satu sekte. Dia mengumumkan bahwa tanggal 29 April tahun 1992, saya ada di situ waktu itu. Dia katakan bahwa besok jam 12 siang, langit terbuka, Yesus Kristus turun dan mengumumkan hari akhirat. Dan kami semua yang ada di situ mendengarkan pengumuman dari pendeta ini, semua merasa takut. Apakah ini betul terjadi atau tidak? Dan pagi hari Rabu pagi, begitu banyak orang Katolik datang ikut misa bersama saya di pagi hari. Dan mereka semua katakan, "Pater, apa yang akan terjadi hari ini?" Dan anggota kelompok dari pendeta itu malam sebelumnya sudah membunuh babi-babi mereka. Mereka rayakan pesta dan berdoa menyambut kedatangan Yesus yang akan turun hari besoknya. Dan kami merayakan misa pagi itu. Dan sudah misa, banyak umat tidak mau kembali ke rumah menanti jam 12 siang. Dan kami semua berdiri di sekitar gereja sambil melihat ke atas, terlebih menjelang jam 12 siang. Dan apa yang terjadi? Matahari cerah, langit biru, tapi kita tidak melihat tanda-tanda sedikit pun di langit. Jam 12 lewat, jam 1 lewat, jam 2, 3, tidak terjadi apa-apa. Dan apa yang terjadi pada kelompok kecil ini? Begitu banyak orang menyerang mereka karena pendeta mereka sudah membingungkan mereka semua. Dan pendeta sendiri lari tunggang langgang. Syukur bahwa dia tidak dibunuh waktu itu. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sendiri sudah katakan bahwa hanya Bapa sendiri yang tahu. Dan apa yang harus kita buat? Sebagai pengikut Kristus, Yesus mengundang kita untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Sambil menanti kedatangan Tuhan, sambil menanti kedatangan hari akhirat kita, kita harus selalu berdoa, dan berdoa. Dan menjalankan tugas dan misi kita yang sudah dipercayakan Kristus kepada kita untuk mewartakan kabar gembira.
Kalau kita selalu setia mengikuti ajaran Kristus, mewujud nyatakan iman kita lewat perbuatan, pasti di saat Tuhan datang, Dia akan menyaksikan kita siap sedia, dan Dia akan mengangkat kita masuk bersama Dia dalam surga. Dan bacaan pertama kita mendengar dari kitab Daniel. Di sana dikatakan bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jadi Tuhan juga mengundang kita untuk menjadi cahaya untuk orang lain, untuk menjadi orang bijaksana, untuk menuntun orang pada kebenaran. Dan kebenaran itu sesungguhnya adalah ajaran Kristus yang kita sudah terima. Kitab suci yang kita baca, isi kitab suci itulah ajaran kebenaran Kristus. Dan kita sebagai pengikut Kristus berusaha selalu untuk mewartakan kebenaran ini. Kalau kita selalu menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan penuh iman, maka kita juga akan disebut orang-orang bijaksana, karena kita sudah menuntun banyak orang menuju Kristus. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, berjaga-jagalah selalu, tekunlah dalam iman, agar kita senantiasa siap sedia, sehingga di saat Kristus datang, kita sudah siap untuk menyambutnya, dan Dia akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Amin. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kita hendaknya jangan terlalu khawatir, tetapi dengan doa dan syukur menyampaikan keinginan kita kepada Bapa. Maka marilah kita berdoa. Bagi gereja yang dianiaya, semoga Allah Bapa mendampingi umatnya yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan karena iman dan kebenaran, sehingga mereka dapat menemukan hiburan pada cinta kasih Kristus dan tetap bertahan sampai akhir. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa membimbing mereka agar para pemimpin selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kekayaan dan kemewahan pribadi. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum kecil dan papa di dunia, semoga berkat kasih sayang Bapa, ada orang-orang yang bersedia membantu kaum kecil dan papa. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sekalian, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar selalu penuh harapan meski kita sendiri tertimpa penderitaan. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa-doa kami dan intensi kami pada misa ini. Berkatilah mereka-mereka yang nama-namanya sudah kami bacakan di awal misa ini. Untuk mereka yang sakit ya Tuhan,
Engkau mengetahui mereka-mereka itu. Jamahlah mereka ya Tuhan. Semoga zaman-Mu mendatangkan kekuatan dan kalau boleh kesembuhan bagi mereka semua. Dan berkatilah para penderma kami di mana saja mereka berada. Semoga Engkau senantiasa memberi mereka kesehatan jiwa raga dan juga berkatilah segala usaha dan karya harian mereka. Dan terimalah arwah dari mereka-mereka yang sudah kami bacakan nama-namanya. Dan mungkin juga sama saudara kami yang mengikuti misa ini juga punya intensi mendoakan orang yang sudah meninggal. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dan berilah mereka semua istirahat yang kekal dan boleh bergabung bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha murah, dengarkanlah doa-doa kami. Kuatkanlah hasrat kami kepadamu, dan teguhkanlah kami dalam cinta kasih kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Tuhan, dengar rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, bersihkanlah kami dari kesalahan kami dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berilah kami harapan akan kehidupan dalam tanda-tanda putra manusia ini. Tegakkanlah bumi-Mu yang baru di tengah-tengah kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus, sabdamu. Melalui Dia, Engkau menjadikan segala sesuatu.
Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta semua rohaniwan dan semua umat kesayangan-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Berkatilah mereka yang sakit ya Tuhan, baik mereka-mereka nama-namanya sudah kami bacakan di awal misa ini, maupun sama saudara kami yang sakit, yang juga didoakan oleh keluarga mereka. Berkatilah para penderma kami di mana saja mereka berada. Semoga Engkau senantiasa memberi mereka kesehatan jiwa raga, dan berkatilah segala usaha harian mereka. Semoga mereka selalu berhasil dalam usaha setiap hari. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami
yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus mereka-mereka yang kami sudah bacakan nama, dan juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami juga ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Pater John Wisnes dari Jerman, Pater Gerard Smith dari Jerman, dari Belanda, Bruder Serdenus Alfred Liedemann dari Sentral Eropa, Pater Gerard Huiskam dari Belanda, Pater Joseph Min Nguyen dari Amerika, dan suster-suster SSP, Suster Felicissima, Suster Brunolfa, Suster Angela, Suster Alexina, Suster Akinalde, kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini
memberikan kehidupan abadi bagi kami semua yang akan menyambutnya, baik secara jasmani maupun rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, langit dan bumi hendak Kau perbarui dan Kau sempurnakan dalam diri manusia baru, Yesus Tuhan kami. Kami mohon, semoga kami Kau perkenankan menyimpan dan merenungkan sabdanya pada saat-saat suka dan duka, dalam bahaya dan penindasan, dalam perang dan perselisihan. Jagalah agar api harapan kami akan kedamaian tetap menyala, bahwa Engkau akhirnya akan menyempurnakan segala-galanya. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami, intensi kami yang sudah kami sampaikan kepadamu dalam misa ini. Semoga doa dan intensi kami berkenan kepadamu dan mendatangkan kebahagiaan, sukacita, keselamatan, kesembuhan bagi kami semua. Secara khusus untuk mereka-mereka yang sakit yang sudah kami doakan ya Tuhan. Dan untuk semua penderma kami di mana saja mereka berada, dan Engkau mengetahui semuanya. Dan juga berilah istirahat yang kekal kepada mereka yang nama-namanya sudah kami sebutkan, dan juga yang mungkin ada di dalam hati dari saudara-saudari kami yang mengikuti misa hari ini. Tuhan, semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dan pekan ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Marilah kita pergi dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.